Begitu masuk udangnya, begitu mau berangkat baru bayar cash. Jadi gitu, kalau enggak boleh berangkat. Itu sudah. Nah, jadi nggak ada istilah yang utang-utang apa. Insya Allah dalam 2 kali panen atau 2 siklus itu sebenarnya sudah bisa BEV itu. Jadi dalam paling lama 2 tahun sudah BEV. Tidak boleh, listrik itu tidak boleh mati dalam waktu paling lama itu paling 15 menit paling lama. Kalau enggak oksigen habis. Iya, udangnya stres. Jadi tidak ada istilah listrik mati. Nama saya Haji Ahmadi. Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun kita sedikit-sedikit belajar bertambak udang Paname. Jadi yang katanya di Kalimantan ini tidak bisa, ternyata kualitasnya lebih bagus daripada di Jawa. Karena air kita, pantai kita sangat bagus. Jadi dari pencemaran sangat kurang itu. Ini di Kabupaten Sukamara, Kecamatan Pantai Lunji. Khususnya ini di Desa Sungai Damar. Desa Sungai Damar. Di sini 15 meter dari DPL, dari permukaan laut. Maka itu ini wilayahnya berpasir, kemudian tanah ong, clay lapisannya, dan di bawahnya juga silika. Jadi kekayaan alam yang begitu luar biasa. Jadi kita coba di sini sudah 5 tahun yang lalu bertambak udang Paname. Alhamdulillah bagi yang ingin berinvestasi sangat menggiurkan. Jadi ada keuntungan juga alhamdulillah di sini. Jadi saya sampaikan udang Paname ini, bertambak udang Paname ini kita adalah bertambak air yang namanya aquaculture. Jadi air ini dibikin kultur, dibikin sedemikian rupa, diolah, diambil dari laut, ini menjadi air payau. Jadi udang Paname itu bukan dalam kadar air asin tapi air payau. Udang disebut udang Paname ini karena ini dari laut Panama, Amerika, Florida dan sebagainya. Induknya yang pertama, induk udang yang dari Panama itu ya dibawa ke Indonesia. Ya, benur yang pertama itulah benurnya itu yang kita tebarkan di sini. Nah, intinya bertambak udang Paname memang sedikit mahal ketimbang bandeng dan sebagainya. Ya tergantung kita mengambil pola yang seperti apa. Mungkin kalau yang tradisional ya murah. Tapi karena ini intensif dan supra intensif, karena bicara bisnis. Jadi satu kolam ukuran 50 kali 50 bisa 6 ton ya. Tapi kalau tradisional mungkin hanya 60 ton. Jadi karena ini 3 bulan, setiap 3 bulan setengah harus dipanen, semua harus panen mulai dari panen parsial sampai total. Jadi karena ini kita bicara bisnis, jadi harus volumenya harus banyak. Jadi antara 4 ton, minimal 4 ton dalam satu lubang ditambak itu. Nah itu membuatnya mahal. Kita harus bikin ini yang supra intensif. Penjualannya udang ini berapapun banyaknya di Jakarta, di Surabaya, karena ini pasarnya adalah pasar ekspor. Berapapun, berapa ratus ton pun silahkan, tidak terbatas, unlimited akan diterima. Sampai 500 ton pun. Tapi Sukamara mungkin
dalam 1 tahun baru 1.000 ton lah baru bisa mengirim udang ke Pulau Jawa. Konsumsinya di luar negeri, pangsa pasarnya di luar negeri. Jadi kalau udang itu dari size, jadi usianya yang sudah 2 bulan tuh size-nya mungkin sudah di size 60-70, artinya 1 ekor 60, 1 kilonya 60 ekor atau 70. Ini yang kecil-kecil ini biasanya Jepang dan Korea. Tapi kalau yang besar, yang size 20, size 30, nah itu sudah usianya sudah 3,5 bulan. Itu yang besar-besar itu biasanya di Eropa yang senang. Kalau yang kecil-kecil, size yang 60 atau 70 itu di Korea, Jepang, Cina, karena dia pakai stick makannya langsung pakai sumpit itu. Jadi 1 ekor tuh langsung, nggak dipotong-potong lagi. Jadi kita sudah melakukan MOU, mereka datang sini. Jadi pembeli yang datang sini. Harga sudah di MOU kan, sudah ada standar harga. Kalau ukuran segini, begitu masuk udangnya, sudah masuk, misalnya dalam 1 truk itu ada 5 ton, ya apabila sudah masuk, begitu mau berangkat baru bayar cash. Jadi, Pas mau berangkat tuh bayar langsung. langsung. Jadi gitu, kalau enggak boleh berangkat. Itu sudah. Nah, jadi nggak ada istilah yang utang-utang apa. Begitu mau berangkat, begitu panen ditimbang, begitu mau lewat tuh sudah langsung cash transfer gitu. Harganya tergantung size. Jadi kalau dulu pernah, kalau size 20 itu sampai 115 per kilo. Tetapi sekarang sempat turun. Jadi rata-rata di 95 sampai 100 itu size yang besar. Di 95, 98. Kalau size yang kecil, yang size 60, size 70 tuh di 56.000, 55.000. Jadi size kecil. Jadi begitu size yang kecil pun udah harus nunggu yang besar, udah harus diambil. Sudah ada pembelinya, sudah. Jadi yang kecil harganya sekian, tapi pakan yang dimakannya pun sekian. Jadi sudah dihitung semua. Yang paling besar itu kan biaya pakan. Biaya pakan itu bisa 45 sampai 50%. Merintis ini waktu COVID. Nah, waktu kita berjibaku dengan COVID, kita tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa apapun. Akhirnya ya Tuhan memberikan hikmah daripada COVID itu, ya ada teman-teman yang punya sumber daya manusia di bidang ini datang dari Lampung. Ya, kita sharing, kita berinvestasi udang Paname ini memang sudah memikirkan berbagai faktor. Jadi karena yang datang ini adalah teman-teman yang mempunyai skill yang dari Lampung, jadi mereka sudah presentasi ya kepada kita tentang peluang, tantangan, nah kemudian keuntungan dan sebagainya, profitnya bagaimana dan sebagainya. Ternyata melihat air yang ada di sini, ya bismillah. Nah, alhamdulillah ya tidak ada yang permasalahan yang terlalu yang kecil-kecil, tidak ada masalah lah rasanya. Mulai karyawannya 4 orang. Hari ini ada 7. Jadi idealnya 3 kolam itu harus 1 orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada kita 12 kolam, ada 4 yang bertanggung jawab, yang setiap 3 jam melihat
kondisi air, kondisi udang dan sebagainya, gimana itu diukur semua. Ada parameternya, pH-nya berapa, keasamannya seperti apa, kalau kondisi hujan lebat dan sebagainya seperti apa ngatur air itu sudah ada SOP-nya sudah. Kita kedatangan teknisi, kita ada teknisi inilah yang memberikan transfer knowledge, jadi memberi pengetahuan sesuai dengan kadar kemampuan teman-teman yang ingin belajar ini. Jadi lama-lama teman-teman yang ada di sini merekrut yang lokal ini ya lama-lama paham dia. Jadi dengan keterampilan. Nah, jadi bukan teori tapi keterampilan. Karena dibimbing oleh teknisi ini. Kalau tidak salah ini yang siklus ke-11. Siklus pertama karena melihat air ini bagus, jadi oleh teknisinya trial and error. Jadi dicoba tanpa dimasukkan zat-zat kimia, jadi alami gitu aja. Dicoba, ternyata ada kendala, udangnya tidak bisa berkembang. Jadi setelah dilihat ternyata dari karang ya, itu ada renik-renik yang disedot oleh air, disedot masuk, akhirnya dia menjadi tritip. Nah, tritip inilah akhirnya dia mengeluarkan lumpur, akhirnya di kolam itu banyak lumpur. Akhirnya udang bukan makan pakan tapi termakan ke lumpur, akhirnya ya membuat dia tidak bisa hidup dengan baik. Nah, itu aja. Peristiwa apa yang kadang bisa lupa dalam memperjuangkan ini? Ada dua. Pertama, permodalan. Jadi ini modal bertambah 10 kalau tidak salah, itu pertama itu dihitung itu perlu ya sekitar 2,5 miliar. Tapi alhamdulillah kita pendekatan dengan bank, kita bikin skemanya minjam 2 tahun, bayarnya setiap 6 bulan. Sedangkan panen itu setahun 3 kali. Insya Allah dalam 2 kali panen atau 2 siklus itu sebenarnya sudah bisa BEV itu. Jadi dalam paling lama 2 tahun sudah BEV. Nah, itu kita berani. Satu itu. Yang kedua berkenaan dengan cuaca. Kita ini kan perlu listrik, asupan listrik yang cukup karena perlu oksigen yang cukup, yang adekuat. Karena petir, daerah sini daerah berpetir ini. Artinya kita ada mesin backup. Mesin backup pun sering kena petir juga. Kalau udang penuh, mesin mati, genset mati. Nah, itulah yang kita bikin spot jantung juga. Jadi tidak boleh, listrik itu tidak boleh mati dalam waktu paling lama itu paling 15 menit. Paling lama, kalau enggak oksigen habis. Mati semua. Iya, udangnya stres. Jadi enggak ada istilah listrik mati. Melihat potensi alam ini, pertama kita akan mengembangkan sumber daya, terus kita akan membuat klaster baru. Ya, intinya ke depan kita kembangkan klaster yang baru. Kemudian ada lagi melihat kondisi bahwa ayam daging di daerah Pantai Lunci ini sangat luar biasa. Ke depan memang kita akan mengembangkan itu juga bersama masyarakat. Jadi kita harus melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Seberapa besar peran orang tua pian atau mungkin umat pian dalam kesuksesan pian?
di semua bidang. Yang jelas orang tua kita itu, doanya orang tua itu memang makbul. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, terutama ibu. Jadi murka Allah tergantung dari murka orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti, mohon doa, mohon ampun. Untuk kesuksesan kita ini tidak ada lain orang tua kita. Jadi jangan sampai kita meninggalkan doa orang tua kita. Itu lebih utama. Nah.